Jadi ada istilahnya tuh evaluasi berkala. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan kita pastikan dia benar-benar terkontrol baik gitu. Kemudian kalau kita lihat ternyata semakin kesini tuh teknologi kedokteran semakin maju ya. Jadi yang dulunya mungkin ada penyakit kronis itu penyebabnya tidak bisa kita intervensi. Contohnya saya bicara kasus misalnya pasien yang didiagnosis diabetes. Sumbernya adalah dari obesitas. Nah, saat ini tuh sudah ada terapi intervensi, misalnya dilakukan operasi bariatrik untuk obesitasnya. Ya, mungkin cukup terkenal lah ini cerita-cerita begini, dan diabetesnya sembuh gitu tanpa obat. Kalau kita berbicara tentang penanganan, Dok, ini sudah masuk, kita berbicara usia lansia. Apakah kemudian penyakit-penyakit yang tadi sudah dirasakan itu sebenarnya bisa diobati, atau sebenarnya ya udah caranya dimonitor aja supaya tidak terulang lagi, biar tidak muncul lagi si penyakitnya, itu gimana, Dok? Ya, jadi kembali lagi tergantung dari jenis penyakit kronisnya. Memang ada beberapa jenis penyakit kronis yang belum bisa kita sampai ke istilah sembuh tanpa pemantauan khusus gitu ya. Jadi ada istilahnya tuh evaluasi berkala. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan kita pastikan dia benar-benar terkontrol baik gitu. Kemudian kalau kita lihat ternyata semakin kesini tuh teknologi kedokteran semakin maju ya. Jadi yang dulunya mungkin ada penyakit kronis itu penyebabnya tidak bisa kita intervensi. Contohnya saya bicara kasus misalnya pasien yang didiagnosis diabetes. Sumbernya adalah dari obesitas. Nah, saat ini tuh sudah ada terapi intervensi, misalnya dilakukan operasi bariatrik untuk obesitasnya. Ya, mungkin cukup terkenal lah ini cerita-cerita begini, dan diabetesnya sembuh gitu tanpa obat. Nah, itu kan kita bisa lihat ternyata kasus demi kasus tuh agak beda ya. Jadi kita mengupayakan dari setiap penyakit kronis itu sebenarnya sih sama ya. Setiap penyakit kita berupaya sampai titik mana kita bisa handle ya, bisa terkendali dengan baik. Jadi walaupun dia usia lanjut, tetap ada jenis penyakit kronis yang bisa diobati. Secara total bisa hilang ya. Itu kasus lain misalnya radang sendi yang berat, kalau kita sebutnya osteoartritis ya. Kalau kita lakukan operasi yang saat ini sudah cukup banyak jenis-jenis operasinya, pada lansia pun dikerjakan, setelah operasi bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Yang penting adalah kita harus tadi mendiagnosis dulu di awal dengan benar, mengetahui dengan pasti derajat keparahannya. Kemudian pilihan terapinya apa-apa saja, kita kenali dulu, kita pahami betul, diskusi dengan baik, boleh second opinion dengan 1-2 dokter lain untuk memutuskan akhirnya gitu ya. Jadi tata laksananya untuk penyakit yang diderita tuh apa yang kita mau mulai. Jadi kerjasama seperti itu yang sebaiknya dijalankan sih kalau kita bicara dengan kondisi penyakit kronis. Ini yang biasa kalau misalnya untuk konsultasi ke dokter memang harus cerita semua dari awalnya ya, Dok, ya. Biar tahu penanganannya seperti apa. Karena kadang ada beberapa orang yang terlebih lansia nih udah takut duluan kalau mau cerita, aduh nggak mau ke dokter dan nanti takut ketahuan sakitnya, biasanya gitu. Jadi sebenarnya cerita aja semuanya untuk mendapatkan penanganan tata laksananya seperti apa, kurang lebih begitu ya, Dok ya.